Daftar aturan yang diduga dilanggar Nadiem Makarim saat jadi menteri, Kejagung periksa 120 saksi. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim, disebut melanggar 2 peraturan Presiden, Perpres, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, LKPP. Nadiem Makarim adalah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ia memiliki nama dan gelar lengkap Nadiem Anwar Makarim, BA, MBA. Nadiem 2 kali menjabat sebagai Menteri Pendidikan di era Kabinet Indonesia Maju dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Ia menjabat Menteri Pendidikan dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, sejak 23 Oktober 2019 hingga 28 April 2021. Serta Kemendikbud berganti nama menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, pada 28 April 2021 hingga 21 Oktober 2024. Nadiem Makarim ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook periode 2020 hingga 2022. Dia menjadi tersangka setelah sempat diperiksa oleh Kejaksaan Agung, Kejagung, pada Kamis, 4 September 2025. Satu di antara penyebab dari dirinya menjadi tersangka karena menerbitkan peraturan Mendikbudristek. Pasalnya, dalam Permendikbudristek tersebut, Nadiem telah menentukan bahwa operating system, OS, yang digunakan dalam pengadaan laptop adalah Chromebook. 6. Nadiem telah menerbitkan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan tahun anggaran 2021 yang dalam lampirannya sudah mengunci spesifikasi Chrome OS, kata Direktur Penyidikan, Dirdik, Jampitsus Kejagung, Nur Cahyo Jungkung Madyo, dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta, dikutip dari Tribun News, Kamis, 4 September 2025. Ketentuan yang dilanggar adalah Perpres Nomor 123 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik tahun anggaran 2021. Kedua Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, sambungnya. Ketiga, Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah, tambah Nur Cahyo. Nur Cahyo menuturkan sebelum menerbitkan Permendikbudristek tersebut, Nadiem sempat menggelar pertemuan dengan pihak Google Indonesia untuk membicarakan produk Google Education yang berfokus penggunaan OS Chromebook untuk pembelajaran siswa. Kemudian, Nadiem dan Google Indonesia sepakat menggunakan OS Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) untuk proyek pengadaan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK). Setelah pertemuan tersebut, Nadiem menggelar pertemuan lain secara daring tetapi bersama dengan jajaran di Kemendikbudristek untuk membicarakan kesepakatan dengan Google Indonesia tersebut pada 6 Mei 2020. Dalam pertemuan itu, turut diikuti oleh staf Nadiem, Juristan, yang juga menjadi tersangka dan kini masih buron.